akan sampaikan ya, seruan kebangsaan dari purnawirawan TNI Polri menyikapi kondisi kekinian bangsa, terutama di bidang sosial politik menjelang pemilu Pilpres tahun 2024. Maka kami purnawirawan TNI Polri yang non-partisan dan sangat menjaga tegaknya 4 pilar kebangsaan serta demokrasi dan semangat reformasi, dengan ini menyampaikan seruan kebangsaan sebagai berikut. 1. Mengimbau kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo untuk kembali bersikap sebagai negarawan yang menjunjung tinggi etika dan konstitusi, dengan bertindak netral menghadapi pemilu Pilpres tahun 2024 dan tidak memihak kepada pasangan calon presiden wakil presiden tertentu. 2. Menghimbau kepada para pimpinan TNI dan Polri beserta jajarannya untuk tetap bersikap netral, profesional dan proporsional dalam mengawal pelaksanaan pemilu Pilpres 2024 dengan tetap menjaga jarak yang sama terhadap semua konstituen, dengan berpegang teguh kepada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit dan Tribrata bagi Polri. Perlu kami ingatkan bahwa politik TNI Polri adalah politik negara. 3. Mengingatkan para penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, untuk bersikap netral, profesional, dan proporsional dalam menyelenggarakan pemilu Pilpres 2024 agar pemilu ini berlangsung aman, lancar, demokratis, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga hasilnya legitimit, kredibel, dan akuntabel. Jakarta, 9 Februari 2024. Purnawirawan TNI Polri. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Bersuara untuk menjaga Indonesia, suara kebangsaan. Mereka menyebut suara kebangsaan ini dengan seruan kebangsaan purnawirawan TNI Polri, dengan dasar melihat kondisi kekinian yang terjadi sekarang, dengan melihat dinamika masyarakat menjelang kontestasi pemilu maupun Pilpres tahun 2024, gejolak di masyarakat, suara-suara dari kampus, dari akademisi, guru besar, suara-suara dari mahasiswa, itu menjadi bahan pemikiran dan renungan bagi tokoh-tokoh bangsa, purnawirawan perwira tinggi TNI dan Polri. Akhirnya mereka bersuara. Suara mereka mewakili suara masyarakat karena mereka berasal dari masyarakat. Seruan kebangsaan yang dibacakan oleh mantan KSAU, Kepala Staf TNI Angkatan Udara tahun 2015-2017, Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna, dengan jelas gamblang mengingatkan 3 hal. Yang pertama, mengingatkan kepada Presiden untuk taat terhadap konstitusi, menghormati demokrasi, tidak berpihak, netral, dan menjaga integritas dirinya agar pikiran, ucapan, dan tindakannya selaras.
bukan mencela-menceli. Itu poin dari seruan kebangsaan dari Purnawirawan TNI Polri. Berikutnya, para senior TNI Polri ini juga menyerukan kepada pimpinan TNI dan Polri agar setia terhadap jati diri sebagai tentara rakyat, polisi rakyat. TNI harus tetap memegang teguh Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Polri harus memegang teguh Tribrata. Mereka harus menjadi pengayom masyarakat, menjaga netralitas dalam mengawal kontestasi Pilpres tahun 2024 ini. Mereka tidak boleh berpihak. Mereka harus mengayomi masyarakat, memfasilitasi suara masyarakat, dan tidak dijadikan alat bagi siapapun, kelompok manapun untuk memenangkan paslon tertentu. Itu suara poin kedua. Yang ketiga, tokoh-tokoh bangsa, Purnawirawan TNI Polri minta kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP untuk bertindak, bertugas secara profesional, proporsional, dan tidak berpihak dan tidak melakukan kecurangan. KPU, Bawaslu, dan DKPP harus bertindak sesuai dengan aturan dan tidak boleh berpihak. Ini poin yang sangat penting. Meskipun menurut saya seruan ini terlalu soft, tapi intinya inilah suara kebijakan dari tokoh-tokoh bangsa. Mereka harus bersuara karena mereka bertanggung jawab atas NKRI, mereka bertanggung jawab atas Pancasila, mereka bertanggung jawab atas konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dan mereka juga harus bertanggung jawab kebinekaan Indonesia. Ini 4 pilar kebangsaan yang dijaga oleh para tokoh bangsa, dan akhirnya mereka berseru seruan kebangsaan. Saya berharap kalau para tokoh bangsa, senior-senior bangsa dari TNI dan Polri ini sudah bersuara, sudah turun gunung, memberikan masukan dan mengingatkan pemerintah, mengingatkan pimpinan TNI dan Polri, mengingatkan penyelenggara pemilu. Saya berharap orang-orang yang diingatkan atau kelompok-kelompok institusi yang diingatkan, dengarkan, patuhi, karena mereka tidak mempunyai kepentingan. Mereka sudah purna tugas, mereka sudah purna bakti, usia mereka pun tidak muda lagi. Jadi bagi saya, seruan kebangsaan yang dibacakan oleh Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna itu memang mewakili masyarakat. Mereka menyerap aspirasi masyarakat. Ada tokoh-tokoh besar di sana. Ada mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Bernard Ken Sondah, Laksamana TNI Purnawirawan. Ada juga mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Suroyo Bimantoro, dan tokoh-tokoh TNI maupun Polri yang dulu memegang puncak strategis jabatan di institusi TNI Polri. Mereka sudah sepuh, mereka sudah di atas 70 tahun, tapi mereka masih harus bersuara untuk mengingatkan masyarakat, mengingatkan negara, mengingatkan presiden, mengingatkan TNI Polri, mengingatkan penyelenggara pemilu untuk tegak lurus, imparsial dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan sumpah jabatan mereka. Mereka sedang menjaga Indonesia. Mereka tidak punya kepentingan, mereka non-partisan, tidak elitis. Mudah-mudahan ini tidak direspon dengan kontraproduktif. Presiden dan siapapun yang masih menjabat pimpinan lembaga sekarang ini harusnya menyikapi ini dengan wise, dengan bijak, dengan husnuzon, berprasangka baik. Pada dasarnya mereka tidak mengecam, mereka mengingatkan dengan kasih,
dengan tujuan yang penuh dengan kecintaan. Akhirnya, para tokoh-tokoh bangsa purnawirawan, TNI dan Polri menyerukan suara kebangsaan untuk ingatkan Presiden, pimpinan TNI dan Polri, dan penyelenggara pemilu. Mengapa akhirnya para perwira tinggi TNI dan Polri akhirnya turun gunung Untuk menjaga Indonesia. Saya sebagai masyarakat sipil mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh bangsa, purnawirawan TNI Polri yang berkenan turun gunung bersuara untuk menjaga Indonesia. Karena ini memang tugas kita bersama. Suara bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh bangsa ini mewakili suara kami, rakyat Indonesia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.